kayak gitu. Tapi kalau dia tahu, aku tak peduli lagi. Aku capek dengan sandiwara ini. Pak Rosihan terlalu baik untuk dibohongi. Aku harus buka rahasia ini. Tapi aku kemungkinan besar akhirnya masuk penjara. Aku memang pantas menerimanya. Ya Allah, beri aku kekuatan dan keberanian untuk... Sebetulnya mau bicara sama kamu. Ada yang Pak mau sampaikan. Pak Fikar, Iya, selamat siang. saya ada perlu dengan Anda. Boleh saya masuk? Iya, boleh, silakan. Oh, Anda lagi. Selamat siang Pak Rosihan. Selamat siang. Maaf kalau saya mengganggu lagi. Saya ada keperluan sedikit dengan Pak Fikar. Saya dengar berita kalau Pak Fikar dan kedua putrinya diculik oleh para penjahat. Jadi saya datang ke sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Fikar. Pak Fikar, Anda tidak keberatan? Enggak. Silakan aja. Bu Gina mau minum apa? Air putih saja, Pak. Besar, Mi. Iya, Pak. Tolong sediakan minum untuk Bu Gina ya, Bi. Baik, Pak. Makasih, Bi. Nah, kudapatkan suatu bukti yang sangat penting. Itu dia. Bagus sekali. Bu Gina, apa yang Anda ingin ketahui tentang musibah penculikan yang menimpa anak-anak kami? Ya, jadi saya mendengar kabar dari Pak Beni kalau Anda diselamatkan oleh pencari madu. Apa benar? Iya, betul itu. Sebetulnya bukan seorang, tapi ada 3 orang. Seorang kakek dan dengan 3 orang cucunya, gitu. Saya dengar juga dari Pak Beni kalau Anda sama sekali tidak kenal dengan Pak Beni. Padahal Pak Beni bilang kalau dia adalah teman Anda saat SMA. Ya, ya Bu Gina udah tahu ceritanya kan. Maksudnya sejak kecelakaan itu saya jadi banyak hilang ingatan. Ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak bisa saya ingat. Buat saya itu sangat menyusahkan dan saya suka jengkel sama diri sendiri. Saya dengar dari Pak Beni, Anda juga yang telah menyelamatkan Alini saat hampir tenggelam di sungai. Katanya Anda mau pergi. Tapi ketika Anda tahu Alini terjatuh, Anda terjun dan menyelamatkannya. Saya sebetulnya... Satu pulpen itu harganya 2.500. Jadi kalau 2 itu 5.000. Gimana kalau pakai uang pas aja? Yang 5.000 untuk ongkos jalan, ya kan Kak? Tapi iya Nit, kamu anggap aja kalau kamu lagi dagang. Kamu yang beli bolpennya, terus kamu jual deh ke kita. Nit, berdagang kan harus ada untungnya. Tapi Nit, banyak kok orang kaya yang berdagang. Lagi pula kan berdagang itu halal dan gak ada salahnya. Dan aku pikir gak akan ada yang marah gara-gara kamu belajar berwira swasta. Nih deh, Alini, terima kasih banget ya. Kanita, harusnya kita yang terima kasih. Soalnya Kanita mau beliin kita pulpen yang bagus. Oh iya, aku juga punya ide gimana kalau urusan bolpen kita udah selesai, kita jualan alat tulis. Tugas kamu untuk beli alat tulisnya, kalau tugas aku dan Alini untuk ngejualinnya. Setuju nggak? Gimana? Iya, Ain setuju. Oh iya, sorry ya kejadian yang kemarin. Betul juga ya kata Bu Mawar. Kalau kita punya ketulusan untuk menolong, Allah pasti akan memberi jalan yang tepat. Kakek.
Iya, iya. Tuh. Kakek pergi ke dalam. Selamat jalan, Pak. Jaga adikmu dengan baik ya. Jangan khawatir, Pak. Semuanya pasti aku atur dengan beres. Kalian baik-baik aja ya. Fikar. Jaga dirimu baik-baik, nah. Selamat jalan, Pak. Jaga anak-anak. Papa serahkan perusahaan untukmu. Karena Papa percaya. Papa pergi karena kan. Pak Rosihan, dia pergi jauh-jauh ke tanah suci untuk bersyukur karena diriku. Ya Allah, aku mungkin penuh dosa, tapi aku tak bisa bohong pada laki-laki sebaik itu. Tapi kalau dia tahu, aku tak peduli lagi. Aku capek dengan sandiwara ini. Pak Rosihan terlalu baik untuk dibohongi. Aku harus buka rahasia ini. Tapi aku kemungkinan besar akhirnya masuk penjara. Aku memang pantas menerimanya. Ya Allah, beri aku kekuatan dan keberanian untuk... Fikar! Papa! Papa, tunggu, Pak. Mau ngapain dia? Katanya ada yang berubah pada dirinya. Ada apa? Pak, sebelum Papa pergi, saya harus mengatakan sesuatu, Pak. Papa maklum. Eh, saya, saya, saya sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi, Pak. Saya harus katakan yang sebenarnya. Papa tahu. Papa tahu. Papa sebetulnya belum tahu. Saya sebetulnya berat sekali mengatakan ini, Pak. Ini benar-benar sangat memalukan. Dan ini sangat jahat, Pak. Tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Saya harus memberitahu Papa. Fikar, dengarkan Papa. Memang ini berat. Kamu mau katakan bahwa kamu bukan Fikar Rosihan kan? Tapi ternyata kau lebih baik daripada sebagai anakku yang paling baik. Terus jadi anakku yang baik, Fikar. Sebagai pengganti yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Untuk itu, Papa pergi ke Baitullah sendiri untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum, anak. Waalaikumsalam, Papa.